Nah, sebelumnya Persija meraih kemenangan 6 kali secara beruntun yang saya kira mereka akan bisa menang melawan Semen Padang. Tapi melawan Semen Padang itu terlihat para pemain Semen Padang begitu pintar untuk mengurung pergerakan dari Alano dan juga Maxwell, sehingga sulit bagi Persija untuk menciptakan banyak peluang. Sulit sekali bagi mereka. Dan seperti yang saya katakan, problem Persija ketika high pressing pasti mereka kedodoran di belakang. Pasti. Nah, Bayangkara FC adalah tim yang mengandalkan kekuatan mereka di tengah dan juga di belakang. Jadi asumsi saya mereka akan bermain low block. Mereka akan main counter dan mereka punya pemain-pemain yang cepat untuk melakukan counter attack tersebut. Melawan Persib, mereka tidak bisa melakukan counter attack karena Persib kuat di tengah. Artinya jika Persija ingin menggagalkan counter dari Bayangkara, ya boleh main garis pertahanan yang tinggi, tapi first line of pressure itu harus dari lini tengah. Kalau itu bisa dilakukan, maka mereka akan menyulitkan para pemain Bayangkara FC yang kita tahu punya pemain-pemain yang cepat seperti Illich, kemudian Dendi Sulistiawan, dan juga ada Moises ya untuk bisa membangun transisi, dan mereka juga punya Sadat juga pemain yang bagus, tapi Sadik ini kuat juga nih sama Ferrari di pertahanan, dan Slavko seharusnya bisa bermain ya. Nah, mereka punya defense yang sangat kuat, tapi Persija ini kan sebetulnya adalah tim yang ofensif ya. Jadi kalau tim yang ofensif itu tentu akan kesulitan menghadapi tim yang low block. Memang mereka bisa berhasil mereka menang lawan PSIM, tapi itu kan dengan susah payah. Golnya itu kalau nggak salah menit 78 ataupun 80. Pada saat PSIM bermain low block. Nah, mereka harus bermain dengan strategi yang sama, high intensity terus selama 90 menit agar bisa memecah kebuntuan yang kemungkinan Bayangkara FC akan bermain tertutup di belakang. Problem Persija ketika mereka menghadapi tim-tim yang low block adalah mereka terlalu terpaku pada skill individu para pemain Brazil, atau juga kelihatan main dari sayap, umpan akan diberikan ke tengah kepada Axel. Axel ini sekarang sudah mulai sulit mendapatkan pergerakan. Nah, saya harapkan jika Gustavo turun, Gustavo Almeida akan bisa memberikan perubahan dalam penyerangan Persija, karena Persija butuh target man yang bisa rajin mencetak gol. Apalagi sekarang Maxwell sudah ditempatkan di posisi sayap, kecuali Maxwell dimainkan lagi sebagai target man dan ada pemain lain yang bermain di sektor sayap. Kalau feeling saya kemungkinan, saya mengatakan kemungkinan, tidak pasti, bahwa seharusnya Persija bisa meraih kemenangan melawan Bayangkara FC. Dan jika, saya ulangi lagi, jika Persija bisa menang, berarti mereka juga akan ikut persaingan untuk menjadi juara, karena nanti jika mereka menang poinnya akan menjadi 32, akan semakin dekat dengan Persib dan Borneo, dan juga tidak jauh dari Maluku United